Surat edaran Pak Menak itu bagus sekali. Ya, jadi karena itu saya minta terutama pengurus-pengurus masjid, pengurus-pengurus musola, takmir untuk membaca dulu. Dibaca selengkapnya, dipahami apa maksudnya, apa tujuannya, ya. Jangan terpengaruh oleh berita-berita yang sepotong-potong. Iya, itu terserah. Jadi artinya adalah yang pertama pencemaran nama baik. Yang dicemarkan nama baiknya siapa? Ya, dan baca dulu aturan yang ada. Ya, ini Polri juga lagi mengkaji. Artinya pencemaran nama baik itu yang lapor harus yang dicemarkan nama baiknya. Yang dicemarkan nama baiknya siapa? Saudara Menteri Agama. Statement pernyataannya itu kemudian sudah menimbulkan kegaduhan. Sebelum saya men-tweet itu sudah gaduh. Media massa seperti Tribun, kemudian di Detik, itu statement-statementnya ada. Videonya juga sudah viral di mana-mana. Jauh sebelum saya men-tweet itu sudah viral. Agak miris sebetulnya kalau seorang menteri masih ada dalam sikap seperti itu. Dia belum jadi negarawan. Lagi di kalangan NU banyak yang memang mengerti atau bijak untuk memahami fasilitas itu kan. Banyak juga yang merasa ya memang benar, tapi jangan diucapkan itu kan konyolnya kan. Atau memang kenapa harus diucapkan hal yang dianggap sebagai nanti jadi isu politik. Jadi tidak wise Menteri Agama dalam kedudukannya yang baru seumur jagung ini mengucapkan itu. Itu potensi untuk di reshuffle nanti. Karena itu terlalu peka justru saudara Yakni. Padahal saya tahu di sekitar Pak Menteri ada banyak staf khusus atau staf ahli yang mengerti tentang sejarah Departemen Agama dan mengerti akibat dari ucapan yang terlalu bombastis kan itu akibatnya. Tapi sebagai anak muda mungkin Pak Menteri masih menganggap masih memimpin Banser. Nah, itu masih terbawa tuh gairah untuk mempertontonkan sesuatu yang bikin heboh. Jadi pelaporan Menak Yakut Novel Bamukmin, penistaan agama tidak ada tebusan kecuali hukuman mati. Sosok Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qaumas sedang jadi sorotan lantaran pernyataannya diduga menistakan azan. Menanggapi hal itu, sejumlah perwakilan Persaudaraan Alumni atau PA212 ternyata sudah mantap untuk membawa persoalan ini ke jalur hukum. Melalui Novel Bamukmin dijelaskan bahwa Menak Yakut sudah mereka laporkan ke Mabes Polri lantaran diduga telah melakukan penistaan agama. Adapun hal tersebut terkait polemik suara azan yang diduga dibandingkan dengan gonggongan anjing oleh Menak Yakut. Tak main-main, bahkan kata Novel, penistaan agama siapapun itu tak ada tebusan kecuali hukuman mati. Pada kemarin kami sudah laporkan, kita dari Karlabi atau Koordinator Pelaporan Bela Islam, dari KUHAP APA atau Koalisi Ulama, Habaib dan pengacara anti penodaan agama. Saya sebagai wakil ketua, kita kemarin sore sudah laporkan, ungkap Novel Bamukmin dikutip terkini.id pada Selasa 1 Maret. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengatakan peringatan Isra Mi'raj tingkat kenegaraan merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Semua persyaratan kita sudah bawa. Kemudian aplikasi peduli lingkungan juga sudah beres, begitulah sambungnya. Cuma ketika masuk sore nggak bisa kalau nggak ada hasil swab. Kita melihat ada swab cuma dari pagi sampai jam 11 siang. Artinya kita nggak bisa masuk, begitulah tambahnya. Besok akan kita kondisikan dan bisa laporkan paling lambat pada Senin 28 Februari, begitulah tambahnya lagi. Novel mengatakan pihaknya sengaja melapor ke Mabes agar tak ada terkendala dengan masalah lokus delikti atau tempat terjadinya dugaan tindak pidana. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra mengkritik Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qaumas. Terkait aturan suara azan, Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa tugas utama Menak Yakut Khalil Qaumas adalah mendorong kehidupan beragama yang tenang. Selain itu, menurut Yusril Iza Mahendra, Menak juga bertugas untuk menata kehidupan beragama agar aman dan damai di tengah kemajemukan. Hal itu disampaikan Yusril Iza Mahendra melalui cuitan di akun Twitternya @YusrilIzaMahendra pada Senin. Menata dan mendorong kehidupan beragama yang tenang, aman dan damai di tengah kemajemukan adalah tugas utama Kementerian Agama, cuitnya seperti dikutip pikiran rakyat Tasikmalaya.com. Karena itu Menteri Agama seyogainya dapat mengajak semua umat beragama hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati perbedaan, sambungnya. Hal itu bagi Yusril Iza Mahendra lebih utama
daripada Menak Yakut mengurusi soal suara azan. Daripada sibuk ngurusi suara azan dan membanding-bandingkan dengan gonggongan anjing, yang malah bikin masalah tambah runyam. Begitulah tulisnya. Pakar hukum tata negara itu pun mengingatkan agar Menak Yakut berhati-hati dalam berucap. Selain itu, menurutnya ucapan Menak harus halus dan menjunjung sopan santun serta budi bahasa. Ucap-ucapan yang menyejukkanlah yang dinanti-nanti umat semua agama dari Menteri Agama, katanya. Setiap kebijakan yang akan diambil juga perlu direnungkan dalam segala dampaknya. Begitulah sambung Yusril. Oleh karena itu, ex-menteri sekretaris negara tersebut berharap Menak Yakut menjaga lisannya agar tidak membuat masalah baru. Saya berharap Menteri Agama menjaga lisan, menjaga ucapannya agar tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat kita, tuturnya. Sudah terlalu banyak masalah dihadapi bangsa dan negara kita ini. Jangan ditambahi lagi dengan masalah baru yang berawal dari ucapan dan kata-kata. Bersikap bijaklah, begitulah sambungnya. Uga Yusril Iza Mahendra diketahui sebelumnya, Menak Yakut tengah menjadi perhatian publik karena ucapannya terkait suara azan yang dibandingkan dengan gonggongan anjing. Ucapan itu disampaikan saat dimintai penjelasan terkait surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang aturan penggunaan pengeras suara masjid atau TOA, di mana Menak Yakut menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing di rumah tetangga. Persaudaraan Alumni 212 menyatakan siap menindaklanjuti perintah Habib Rizik Syihab terkait pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas yang dianggap membandingkan pengeras suara di masjid dengan gonggongan anjing. PA 212 menilai pernyataan Gus Yakut bermuatan penistaan agama. Wasekjen PA 212, Novel Bamukmin, mengatakan pihaknya siap menggelar aksi bela Islam di kantor Kementerian Agama menuntut agar Gus Yakut diproses hukum dan dipecat dari jabatannya. Insya Allah dalam pekan ini 212 akan menggelar aksi bela Islam melawan penista agama di depan Kemendak, kata Novel ketika dikonfirmasi Rabu 2 Maret. Dia mengatakan selain mendesak Presiden Jokowi memecat Yakut, pihaknya juga tengah mempersiapkan upaya pelaporan ke Barreskrim Polri. Masih dalam koordinasi, tegas Novel Bamukmin. Eksekusi pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab bereaksi keras atas pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas yang menganalogikan pengeras suara masjid dengan gonggongan anjing. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukumnya Aziz Yanwar yang baru melakukan pertemuan dengan HRS di Rutan Barreskrim Polri pada Jumat 25 Februari kemarin. PA 212 memastikan bakal segera menggelar aksi Islam menuntut agar Menak Yakut Khalil Kaumas dipecat dari jabatannya. Penodaan agama yang dilakukan Yakut sangat biadab dan amat fatal, kata Habib Rizik dalam pernyataannya Sabtu 26 Februari. Menurut Habib Rizik, perbuatan Menak Yakut lebih parah dari yang dilakukan Basuki Cahayapurnama alias Ahok ketika melakukan penistaan agama pada 2016. Lebih parah dari Ahok sehingga tidak boleh dibiarkan. Jika umat Islam menolak laporan, maka umat Islam harus turun berjilid-jilid sampai Yakut diproses hukum dan dipenjara, tegas Habib Rizik. Wakil Ketua Koalisi Ulama Habib dan pengacara anti penodaan agama Novel Bamukmin menyoroti penolakan laporan pihaknya terkait Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas oleh Barreskrim Polri. Dia mengungkapkan alasan Barreskrim Polri menolak laporan tersebut ialah karena harus mendapatkan fatwa MUI berkenan dengan pernyataan Menak yang diduga telah menghina agama Islam dengan membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Dengan alasan penolakan laporan tersebut makin mencoreng citra Polri yang sudah terbentuk bahwa polisi bekerja untuk kekuasaan, kata Novel Bamukmin kepada CPNN.com Senin 1 Maret. Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 itu menyinggung pelaporan Suki Nur Raharja alias Gus Nur yang diterima oleh kepolisian. Sebelumnya kasus Ferdinand Huta Hayat, Muhammad Keci dan lain-lain diproses walau tidak ada permintaan fatwa MUI, ujarnya. Dia juga membandingkan pelaporan kasus Sukmawati dengan laporan terhadap Menak Yakut. Menurut Novel, keduanya sama-sama membandingkan suara azan. Sukmawati hanya membandingkan suara kidung yang masih bagus, jadi tersangka. Ini Yakut membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing, sungguh sangat keji dan menjijikan, ujar Novel.
Wakil Ketua KUHAP-APA Novel Bamukmin membandingkan laporan terhadap Menak Yakut dengan kasus sejumlah tokoh. Pentolan FPI itu menyebut pelaporan kasus dugaan penistaan agama sebelumnya diterima oleh pihak kepolisian, mulai dari pelaporan terhadap Ahok Sukmawati, Muafik Abu Janda, Denny Siregar, Victor Laiskodat, Ade Armando semua diterima tanpa permintaan fatwa MUI, pungkas Novel.